Saya juga bikin hati. Tenang aja Pak, ntar pulang. Jangan pulang dulu, sayang-sayang berkatnya. Biar asik ya Pak ya. Mohon yang hadir niatnya untuk asik datang ke masjid. Datang nunggu sholat, datang ke tempat ibadah harus asik. Jangan nyesel. Ada yang nyesel nggak? Mana orangnya? Karena ini tantangan kita sesuai dengan sunnah taswif. Sunnah taswif. Taswif itu tadi as-sholatu khairum minan naum. Ngajak orang untuk mendapat pahala namanya taswif. Jadi itu ngajak orang dapat pahala. Tapi emang lagi-lagi subuh itu berat. Subuh apa? Berat. Dibuat berat buat siapa? Ini pertanyaannya. Kata Nabi Aqwalus sholawat. Ya, seberat-beratnya sholat di antara 5 waktu indal munafik, menurut orang munafik, yaitu sholatul isya wa sholatus subhi. Berat ngejalaninnya sholat isya sama sholat subuh paling berat. Paling apa Pak? Paling berat. Kalau sholat maghrib kata bocah-bocah mah sholat maghrib, bocah nungguin maghrib dari jam 4 udah keliling. Betul nggak? Betul. Jadi paling sama bapaknya, Pak mau sholat maghrib jam 4 udah panggil. Saking gampangnya sholat maghrib. Pulang kerja, pulang usaha, maghrib langsung berangkat. Pertanyaannya maghrib penuh, di Istiqomah maghrib penuh, ke luar-luar. Malah banyak yang di luar nggak masuk, di rumah, gitu ya. Karena maghrib itu kecil, wa aqsarul waktu. Maghrib itu paling singkat Pak waktunya. Hati-hati mau maghrib ya, biar kata maghrib paling gampang, jangan yang gampang-gampang nih. Dia paling cepat waktunya. Di antara sholat yang lain, paling cepat maghrib. Maghrib jam berapa? Jam 6 ya? Rapinya jam 6 kurang ya? Ya. Rapinya jam 7 kurang. Ya katakanlah masuk aja, bahkan jam 6 lewat ya. Jam 6 lewat. Terus rapinya nggak sampai sejam, ingat, nggak sampai sejam tuh maghrib. Karena dia aqsarul waktu yang paling singkat. Hati-hati sama maghrib. Kali bapak ngelentengin maghrib bablas lewatan kalau maghrib. Makanya saya paling gedeg, paling apa? Tahu nggak yang lain gedeg? Atau orang Padang gedeg nggak? Masa gedeg juga? Orang Jawa nggak? Pak, orang Jawa gedeg nggak Pak? Alhamdulillah sudah pada paham. Jadi orang Betawi kalau lagi gedeg, bapak kenyar-kenyir aja. Kalau nggak tahu gedeg apa? Saya tidak tahu gedeg apa. Gedeg itu di atasnya sebel. Untuk gedeg kuat orang Betawi kalau udah gedeg, biasanya sampai faktor. Gue gedeg karena udah mubalaghah kelewatan keselnya. Kalau orang bertamu maghrib, bapak kesel nggak? Ngapain yang kesel? Maghrib waktunya cepet banget. Kalau ngeladenin bapak datang ke rumah saya ngabisin waktu 15 menit, masa iya baru naruh pangkat saya suruh pulang. Enggak, mendingan sebelum naruh pangkat saya suruh pulang. Benar nggak benar? Ini waktunya singkat banget. Waktunya sih. Padahal kalau bapak di waktu maghrib tidak memanfaatkan waktu sebenar-benarnya sampai 14 hanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim ilaka, kata Allah, binasa, gak bakal sukses, susah hidupnya, kebelangsak kalau sampai ninggalin sholat akibat sahun, lalai dia mau waktunya. Maghrib singkat banget. Makanya kalau maghrib kok udah jangan kemana-mana selain tujuan ke masjid atau diam di rumah. Waktunya singkat. Jadi maghrib mah gampang Pak, ngadirin maghrib gampang, rame, nggak usah pakai ada
tambahan ketupat sayur sama teh manis nggak usah, masuk pasti ramai. Ini jadi masalah bisa, ntar balik lagi apa kagak? Bener nggak? Betul. Ini maghrib ramai, gue pulang dulu dah ya. Nanti tungguin aja di sini. Ntar kagak datang lagi, datang dah gua. Ya kan? Begitu selesai maghrib ada gangguan melihat ikan diupang. Itu kan di kamu bagus banget tuh ada nyalanya, ada akuarium kayak motor ini kan diupang. Gue yang beli lembunya nih, akhirnya bablas. Betul? Susah buat balik lagi. Udah ketemu mie ayam, udah ketemu soto, macam-macam. Buat balik lagi jarang yang berhasil. Maka kata Nabi, Asmaul Sholawat ala indal munafiqin, yaitu al-kitab bisa. Apalagi subuh, padahal subuh pahalanya Pak. Kata Nabi, lau ya'lamu ummati, kalau saja umatku tahu kelebihan sholat subuh berjamaah, lakana baru abwan. Niscaya dia bakal datengin itu sholat subuh dengan neraka. Yang setruk sebelah, kalau dia tahu kelebihannya subuh, dia akan paksain jalan walaupun nengkleng jalan begini. Ya, kalau dia tahu keutamaan sholat walaupun berat. Siapa yang jalan ke masjid pada saat kegelapan malam, itu maksudnya subuh. Subuh masih gelap gak Pak? Masih gelap. Siapa yang berangkat berjalan dalam kegelapan malam, nanti dia akan diterangkan saat zulumati yaumul qiyamah. Hari kiamat ada lampu gak Pak? Mati Pak, semuanya lampu. Ini kalau udah kiamat, energi listrik habis. Ya, kan ngambil dari PLTA, kan gitu ya. Air energi listrik dari tenaga air, tenaga laut. Lah bumi kebelah, laut tumpah, mau ngambil listrik di mana? Maka hari kiamat terjadi kegelapan. Karena hari kiamat itu tandanya datangnya di hari Jumat, kata syarat Nabi. Pak, hari apa? Ini hari apa Pak? Hari apa kan? Senin, Selasa, Rabu. Tungguin Mbak 4 hari lagi. Maka yang belum akan nikah dah. 4 hari lagi. Lumayan kalau nikah sekarang ngerasain pengantin 4 hari. Habis itu kiamat. Kiamat hari Jumat. Dan saat kiamat datang tidak lagi ada perputaran matahari dan bulan. Siang-siang terus, malam-malam terus. Siang-siang terus, malam-malam terus. Ini bingung kita, benar gak? Bingung gak Pak? Bingung. Ibu-ibu demen Pak kalau siang terus jemur pakaian. Emang mau ngejemur mulu gak tidur-tidur? Enak bapak-bapak tidur mulu, kalau datangnya malam gelap. Malam gelap terus agak siang-siang. Emang mau tidur mulu Pak? Nah, bahaya ini kalau kiamat. Kalau gitu kiamat diisyaratkan zulumati yaumul qiyamah. Kegelapan dari kiamat. Siapa yang dari rumahnya berangkat pada saat gelap-gelap mata, gelap subuh Pak, berangkat gelap, masih gelap, keluarga masih banyak yang bagian pada tidur, apalagi orang perempuan banyak halangannya. Gelap, kita matiin, kita hidupin ke rumah, jalan di kegelapan malam, kita gelap. Belum ada tukang cilok, tukang cilok, kagak ada. Jalan sendirian, tapi ingat besok hari kiamat. Pada saat kegelapan hari kiamat, waktu kita gelap di dunia terobos sampai ke masjid istiqomah, insya Allah besok di hari kiamat kagak lagi ngerasain gelap. Amin ya robbal alamin. Maklum kalau sholat subuh segini-gininya umpamanya jamaahnya, itu maklum memang kondisinya sedang. Ini kan masjid se-RW ya. Se-RW apa
Berapa RT? 3 RT udah menang banyak. Saya pengen tahu, memang 3 RT segini umat Islamnya. Ya, nah, jadi kasih tahu, kita punya saudara, subuh berangkat, kesian kita lihat kalau dia besok kegelapan di hari kiamat mentok mulu jalannya ke Tandung, siang kapan nyampenya. Kita yang punya nur, punya cahaya lantaran di waktu subuh kita berani untuk berangkat walaupun dalam kegelapan. Ya, itu keutamaan subuh. Tambah lagi begini Pak, kenapa ada kajian subuh? Kajian subuh itu adalah salah satu trik cara untuk kita mendapatkan fadilah waktu subuh, keutamaan di waktu subuh. Apa keutamaan di waktu subuh? Bapak bisa berangkat hajan, taman, waktu berangkat taman. Bapak pahalanya nih, dengerin sama saya bareng-bareng kita kerjain dari habis sholat subuh. Man sholat subha di jamaatin. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah tapi enggak sendirian, berjamaah. Siapa yang sholat subuh tadi berjamaah, kemudian summa qa'ada, lalu dia duduk. Habis sholat subuh selesai duduk. Jangan ngangkat pantat dulu. Misalkan saya mah agak pakai wiridan Ustaz, habis sholat telinga pulang saya. Saya bilang boleh Anda berkeyakinan itu, tapi ada yang lebih, hadisnya lebih cakep lagi untuk Anda peroleh, yaitu hadis Nabi khusus keutamaan subuh. Siapa yang sholatnya ikut jamaah, kemudian summa qa'ada, lalu dia duduk dulu. Duduk di mana? Duduk di tempatnya waktu dia sholat. Duduk di tempatnya di waktu sholat. Ingat, kalau di waktu lain subuh, Bapak kalau habis sholat jamaah duduk Bapak di sini di belakang saya, dan Bapak boleh pindah setelah sholat jamaah untuk sholat sunnah. Itu sunnahnya begitu Pak. Wa yundaku, dan disunahkan intiqalul maq'ad, biar pindah tempat setelah dia duduk di situ, dia pindah ke pojok untuk sholat sunnah. Itu hukumnya sunnah. Kan kita suka melihat orang habis sholat jamaahnya di situ, sholatnya di situ, terus sholat sunnahnya dipindah di pojok, di belakang, dia mundur ke sampingan gitu ya. Itu apa maksudnya itu? Wa yundaku. Ada ulama fikih disunahkan, Nabi perintah untuk intiqalul maq'ad, intiqalul majlis, pindah tempat. Agar supaya apa? Agar kullu biqatin maqam ibadah. Setiap tanah dijadikan tempat ibadah buat kita. Jadi kita disunahkan buat ibadah di sini tidak. Biar setiap tempat menjadi tempat ibadah. Yang kedua alasannya, biar dia tempat menjadi saksi Anda besok di hadapan Allah. Yang di pojok itu tanah bersaksi, ya Allah, saya pernah didudukin sama hamba-Mu ini waktu dia ibadah di Masjid Istiqomah. Itu Pak maksudnya. Bukan sentimen ya, lu pakai pindah, lu pakai demen sama gua ya, bukan ya. Karena ada perintah Nabi begitu, pindah tempat. Biar setiap tempat, Masya Allah Pak, kalau kita punya pembela kayak begitu, insya Allah selamat besok di hadapan Allah. Kenapa? Karena sebaliknya setiap tempat yang dijadikan maksiat buat kita, besok dia bakal menjadi saksi dosa-dosa kita. Nauzubillahin. Dulu Bapak pernah pacaran belum halal di bawah pohon ninjo. Pohon ninjonya udah ditebang, besok di hari kiamat bangun lagi si ninjo. Ya kan? Dulu Bapak pernah maksiat di atas motor. Pernah motor Bapak ajak maksiat ke satu tempat. Motornya udah pindah tangan, STNK dan BPKB-nya udah pindah nama. Kenapa besok datang lagi jadi punya kita? Karena dia buat bersaksi. Dulu motor gua, motor apa mereknya? Mio, datang Mio. Saya punya Gusti Fulan, itu dia orangnya yang punya. Dulu jok saya
pernah diajak maksiat. Wal iyadzubillah, naudzubillah min. Nah, lalu gimana solusinya nih biar itu motor besok pada kabur, kagak ngilang kalau mau pada datang? Maka al hasanat yuzhibna sayyi'at. Kata Al-Quran, kebaikan itu bisa menghapus yang jelek-jelek. Amin apa Pak? Amin. Kita lagi berbuat baik nih Pak. Pak, sebulan sekali duduk buat ngapus dosa bulanan. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Bahwa amal kebaikan itu jangan khawatir. Ini ngapa pada mau aja sama saya Pak? Serem amat, Ustaz ngomongin dosa, pernah ada buah, gitu ya. Ada solusinya nggak? Makanya dengerin Mama deh, ada solusi. Jangan khawatir Pak. Al-hasanat